Baik, kita kembali ke debat. Bagaimana Pak Firman? Apa saja yang harus kita waspadai? Ya, jadi memang seperti sampaikan Mas Vito tadi bahwa Polri sudah mempetakan pada setiap tahapan pemilu yang akan kita hadapi ini, khusus kepada masalah pemungutan suara. Kalau kita melihat urut-urutan ketika kita mengenal dengan istilah serangan fajar, ini bisa membujuk atau mengintimidasi orang untuk tidak datang. Itu salah satu kerawanan. Kemudian yang kedua, serangan fajar itu pidana ya hukumnya ya? Atau gimana? Itu pidana, itu masukkan kita sampaikan ke Bapak selaku wasitnya. Itu sudah kita laksanakan dari mulai masing-masing tahapan ini. Kemudian juga kita perkirakan bahwa Pak, sorry saya potong nih soal serangan fajar. Ini tema seksi. Kalau saya dapat serangan fajar dan saya merasa bahwa ini nggak benar, saya mau melaporkan karena mungkin angkanya juga kecil. Nggak, saya bercanda. Kalau misalnya saya terima, kemudian ini pelanggaran, saya harus menyampaikan laporan kepada pihak berwenang. Ke polisi boleh langsung atau ke Bawaslu? Kami tidak melarang orang untuk melaporkan, tapi ada badan yang tentunya lebih tanggung jawab. Di Gakumdu. Ya. Mungkin nggak kalau misalnya ke polisi terus polisi berkoordinasi dengan Bawaslu? Oh, kita ada bergabung di dalam. Karena kan lebih gampang mengetahui polisi ketimbang Bawaslu kan? Ya. Polisi pakai seragam pasti gitu. Ya. Ya. Itu akan diproses nggak Pak? Biasanya lenyap di telan angin biasanya. Ada wasitnya di sini. Ada wasitnya. Ada ya? wasitnya di sini. Silakan lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua tentunya pada saat pemungutan suara itu sendiri, kita tetap polisi akan mengawal dengan teknik-teknik kita secara terbuka maupun tertutup terhadap mereka yang mungkin diintimidasi untuk tidak datang atau untuk menentukan satu pilihan tertentu. Itu juga menjadi satu kerawanan yang kita petakan. Yang kedua tentunya yang harus kita waspadai adanya aksi protes tentang penyelenggaraan di dalam TPS itu sendiri. Itu juga menjadi satu catatan buat kita yang harus kita antisipasi. Yang berikutnya adalah bahwa spesifik khusus tentang Aceh bagaimana? Sama, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bahwa peta ini kita laksanakan secara umum dan ini terpola pada setiap penyelenggaraan pada saat pemilihan pemungutan adalah orang diancam tanda kutip untuk datang atau tidak datang ke satu lokasi. Itu menjadi satu catatan kita. Nah, tapi oleh karena itu sudah ada sinyalemen dari sampai hari ini tim kita khususnya untuk dari Satuan Bimas dan intelijen tentunya berkoordinasi dengan masyarakat untuk memberikan pencerahan tentang tadi manfaat apa yang harus kita bisa kontribusikan buat pembangunan melalui pemilu ini. Ini harapan kita. Salah satu topik Jenderal Firman soal daftar pemilih misalnya yang dipermasalahkan beberapa pihak gitu ya. Ini jadi antisipasi juga buat pihak kepolisian, orang tidak puas kemudian dan seterusnya. Betul. Artinya kita akan senantiasa berkonsultasi dengan panitia di situ karena eksternal untuk yang mengawasi penyelenggaraan kawasan itu juga tidak semakin sedikit, artinya mereka semakin kritis di situ. Ada saksi nanti di sana, ada panitianya sendiri. Jadi kita polisi lebih mengakomodir melihat tentang potensi tadi itu untuk bisa kita eliminir atau kita cegah bahkan untuk tidak terjadi. Baik. Untuk lembaga pemantau kita punya isu soal daftar pemilih atau? Iya, sampai sekarang ini kan sebenarnya kita masih agak kurang jelas berapa total pemilih kita gitu. Memang SK KPU menyebut 185 juta sekian gitu. Nah, itu turun dari 186 sebelumnya kan. Tapi kan masih ada dua kriteria pemilih yang lain yang kita belum tahu juga nih sampai sejauh apa gitu. Pertama adalah soal daftar pemilih khusus. Kemudian daftar pemilih khusus tambahan. Luar negeri? Ya, udah termasuk luar negeri meskipun luar negeri ada sekitar 2 juta yang dinyatakan tidak terdaftar kan sebenarnya. Ada yang menyatakan bahwa itu tidak terdaftar. Nah, yang menarik juga adalah soal kehadiran orang tidak terdaftar, tidak masuk dalam daftar khusus, tidak masuk dalam khusus tambahan, tapi punya KTP. Karena kita udah tadi persyaratan bahwa KTP boleh datang dan langsung ke TPS gitu. Nah, ditambah dengan ada surat edaran, bukan surat edaran, tapi surat undangan tadi yang dari KPU, yang di satu tempat ini agak menimbulkan kontroversi. Karena dibuat jamnya sampai selesai. Jadi dibuka jam 7, nggak ada istilah ditutup, jam 7 sampai selesai gitu. Nah, ini bisa menjadi potensi perdebatan di TPS. Nanti pemilih yang datang, dia menganggap ini kalimatnya selesai, tolong saya diladeni. Tapi kan petugas akan mengatakan tidak ada peraturan cuma sampai jam 12 siang dan sebagainya gitu. Jadi meskipun petugas benar, tapi itu setidaknya akan menimbulkan. Mana yang lebih Anda concernkan soal daftar pemilihnya atau isu seperti itu? Tentu saya daftar pemilih. Daftar pemilih. Bagaimana pilih KPU? Ya, soal daftar pemilih, sebenarnya publik bisa turut mengawasi pemutakhiran daftar pemilih ini. Dan ini tinggal 2 hari lagi? Ya, bukan hanya publik. Partai politik juga memiliki dokumen yang sama dimiliki oleh KPU, sehingga kalau menaruh
atau melihat sesuatu yang tidak beres berkaitan dengan daftar pemilih ini bisa disampaikan kepada KPU. Dan ini proses yang sangat panjang. Peserta pemilu di tingkat pusat, di kabupaten kota itu diberikan daftar pemilih yang dimiliki juga oleh KPU. Soal surat undangan tadi, sebenarnya sekarang konsepnya bukan surat undangan lagi. Konsepnya adalah surat pemberitahuan, yang dalam konsep KPU itu adalah metode sosialisasi yang sifatnya personal kepada setiap pemilih kita untuk bisa mengetahui bahwa pelaksanaan pencoblosan itu adalah pada hari itu dan jam 7 sampai jam 13. Memang ada sedikit kekeliruan, tetapi kita sudah menginstruksikan kepada jajaran kita di bawah bahwa pemungutan suara dimulai jam 7 sampai dengan jam 13. Kita akan selalu Concern saya begini, Pak Alvito ya. Jadi misalnya begini, sekarang kan kita menetapkan 185 juta. 185. Itu yang terhadir di SKKPU. Itu turun dari 2000 SKKPU yang baru, terakhir kan. 2009 berapa? 2009 sekitar 146 sekian. Ada peningkatan lah. Ada peningkatan. KPU sekarang Tentu ya. saja ada peningkatan. Yang saya mau katakan itu, Bung Alvito, begini. Sekarang kan KPU menyetapkan 185 juta. Sekian ya. Tiba-tiba karena ada daftar pemilih khusus, daftar pemilih khusus tambahan, plus juga mungkin ada orang yang punya KTP macam-macam itu, ini nanti akan bisa melonjak, misalnya taruh 186 juta. 1 juta tambahan? Taruh begitu, kita angkat saja dulu 1 juta. Artinya kan melebihi SKKPU. Bagaimana kita menyikapinya? Dan itu akan menimbulkan ada aturan pertanyaan tambahan atau aturan peralihan? Tidak boleh. Total pemilih yang disahkan cuma 185 juta. Kurang dari 185 boleh. Tapi lebih dari 185 jelas masalah. Gitu. Bagaimana? Idealnya memang pemilih kita ini adalah terdaftar di daftar pemilih. Kalau dia belum terdaftar di daftar pemilih tetap, dia akan masuk ke daftar pemilih khusus. Kalau yaitu orang yang ketika dilakukan pemutakhiran untuk dimasukkan di DPT, ada yang terlewat, maka dia masuk ke DPK namanya, daftar pemilih khusus. Nah, boleh jadi masih ada juga pemilih kita yang belum terdaftar lagi. Nah, inilah yang kemudian pada hari H pemungutan suara itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, bisa menggunakan KK atau identitas yang lain. Benar itu bisa tambah 1 juta? Yang kita belum bisa melihat karena ini kan data yang nanti akan datang pada saat hari pencoblosan. Jadi ini tidak bisa diprediksi apakah akan ada peningkatan secara signifikan ataukah. Dan itu terbuka ya untuk dicek oleh partai politik. Sangat terbuka karena kita membiarkan semua pihak yang ingin melihat data pemilih kita itu mengakses apa yang kita miliki. Baik. Saya beralih lagi ke Pak Firman. Pak Firman, salah satu Kapolres Anda mengatakan tadi adanya ancaman teroris menjelang pemilu atau di hari H pemilu. Sudah terkonfirmasi itu atau bagaimana informasi terkininya? Iya, artinya dalam setiap event tentunya akan ada pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Kita harus dalami terus. Ada ancaman konkret nggak? Seperti ada tanda-tanda sinyalemen pergerakan dan saya nggak tahu. Tugas kita untuk mendeteksi terus. Tentunya sekali lagi Polri tidak sendiri. Masyarakat kita harapkan juga turut partisipasi aktif untuk bisa berkontribusi langsung untuk mengamankan wilayahnya masing-masing dari mereka yang mungkin mengambil kesempatan saya katakan tadi. Sehingga ini sekali lagi ini pesta kita bersama. Polri juga tidak sendiri. Kita hanya diberikan tugas untuk menjamin bahwa masyarakat bisa dengan leluasa memberikan hak pilihnya pada saat hari H nanti. Baik. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Debat.